Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam hormat untuk kalian semua sebangsa dan setanah air di mana saja kalian berada. Pepatah mengatakan, don't know so don't love. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Andi Maka. Saat ini saya sudah berusia 47 tahun. Tujuan saya membuat vlogging ini sebagai motivasi buat sahabat AM dan mungkin juga bisa menghibur kalian. Dan pastinya saya akan membuat konten mengenai diri saya pribadi atau perjalanan karir saya di lembaga politik regional. Dan juga men-share ke kalian pengalaman pribadi sehari-hari dalam menjalankan tugas dan fungsi di lembaga parlemen daerah yang terhormat itu guys. Ada beberapa desain konten vlogging atau podcast yang akan saya sajikan sebagai refleksi dan respon terhadap masalah-masalah sosial, baik itu fakta-fakta empiris atau diskusi-diskusi ilmiah yang melibatkan para public figure maupun masyarakat umum, dan tentunya akan disajikan secara apa adanya, lucu, menegangkan, bahkan mungkin menyedihkan. Dan pasti akan menjadi sebuah tontonan menarik dan lebih seru karena terdapat obrolan masalah politik yang menggelitik rasa dan pikiran netizen. Dan pasti terdapat respon yang berbeda-beda. Karena saya menyadari obrolan politik itu ada yang tidak suka, tapi banyak juga yang senang. Aslinya saat ini saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, jauh ya, periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya di bawah pimpinan nasional Bapak Letnan Jenderal Haji Prabowo Subianto, sekarang Menteri Pertahanan dan Keamanan RI. Bagi saya, menyajikan konten politik adalah sesuatu yang urgen sebagai bentuk edukasi politik untuk masyarakat Indonesia. Karena tanpa disadari bahwa seluruh aktivitas kehidupan sosial, ekonomi, maupun hukum itu tidak terlepas dari sebuah peran-peran politik kekuasaan. Karena politik itu sendiri ditampilkan secara gamblang dan terang benderang ke publik, agar politik itu sendiri tidak akan menjadi kotor sebagaimana persepsi kebanyakan orang menilainya. Kenapa menjadi kotor? Karena pelaku politiknya yang merusak tujuan politik itu sendiri. Padahal sejatinya politik itu sendiri bisa dimaknai art possible, seni kemungkinan. Artinya sesuatu yang tidak mungkin dapat berubah menjadi mungkin, atau sebaliknya sesuatu yang mungkin dapat berubah menjadi tidak mungkin. Nah, biasanya yang terlibat dalam politik itu disebut seniman politik atau para politisi. Tapi setiap individu akan ada perbedaan dalam perilaku politiknya. Misalnya, ada perilaku politik berkarakter demokratis, ada berkarakter otoriter, ada yang keras, ada yang santun atau lembut, dan lain sebagainya. Panggung politik itu sendiri tidak akan pernah sepi, apalagi hilang di dunia ini. Sehingga semakin hari semakin bertambah politisi-politisi milenial yang ingin ikut berkompetisi dengan politisi senior. Karena setiap individu membawa gagasan sendiri untuk memperoleh kekuasaan. Karena gagasan itu sendiri menawarkan perubahan bagi tujuan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Karena prinsip dasar politik itu sendiri adalah memajukan peradaban dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk saya sampaikan sebagai tanggung jawab moral dan politik sesama kader bangsa dan untuk memotivasi teman-teman yang pernah gagal pada pemilu 2019 yang lalu agar lebih memantapkan diri menghadapi pertarungan pemilu berikutnya pada tahun 2024. Tidak lama lagi.
Selain itu, konten-konten selanjutnya akan memberi semangat buat teman-teman yang ingin melanjutkan perjuangan politiknya melalui jalur partai-partai yang ada, agar ya kalian dapat mempersiapkan diri membawa gagasan yang brilian itu untuk diperjuangkan di lembaga parlemen. Karena di sana kalian tidak untuk diam seribu bahasa, tapi harus lantang menyuarakan aspirasi yang masyarakat yang mewakilkan kalian di lembaga yang terhormat itu. Konten politik itu akan semakin menarik karena politik itu juga bermakna seni meraih kekuasaan secara konstitusional bahkan inkonstitusional. Seperti kudeta berdarah yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Ya, tapi sayang kudeta perebutan kekuasaan yang inkonstitusional itu ya berhasil digagalkan. Karena memang politik itu sendiri diarahkan untuk memperoleh dan mendapatkan kekuasaan di masyarakat. Politik itu berkaitan dengan proses penentuan serta implementasi kebijakan kepentingan publik di tangan para pemimpin negara maupun pemimpin di daerah-daerah serta di tangan para politisi di DPR, DPR RI maupun di DPRD. Nasib kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia. Jika salah menentukan kebijakan untuk kepentingan masyarakat, maka kemiskinan, ketidakadilan, bahkan penindasan dapat terjadi. Jadi, keliru jika ada anggapan tidak suka membicarakan masalah-masalah politik. Atau banyak figur yang kemudian mengatakan ke rakyatnya bahwa dia bukan orang politik. Hanya karena dia tidak terlibat dalam struktur partai politik. Padahal sejatinya, politik itu adalah kekuasaan yang sedang diembannya atau dijabatnya dan sedang menguasai seluruh nasib kehidupan rakyat yang dikuasainya. Karena aslinya dia telah berhasil merebut kekuasaan politik pada kontestasi yang dilalui. Demikian pula bahwa di tangan para wakil rakyat, ketokan palu sidang itu sangat menentukan hajat hidup masyarakat Indonesia. Di tangan para politisi, kedamaian bisa terjaga, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dipertahankan dengan sentimen nasionalisme. Di tangan para politisi, Pancasila tetap menjadi konsorsium bernegara. Dan di tangan para politisi, agama menjadi panduan prinsip-prinsip etika dan moralitas. So, kenapa harus benci politik? Kenapa politik tidak dijadikan sarana memperjuangkan cita-cita untuk kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan, kedaulatan energi? Sehebat apapun kalian dalam bidang ekonomi, keuangan, hukum, ahli birokrasi, pengusaha, dan segudang profesi kehidupan, jika negara atau daerah itu dikendalikan atau didrive oleh politisi atau pemimpin negara atau daerah yang berwatak jahat, maka sampai kapanpun segudang profesi hebat kalian tidak ada gunanya. Karena kalian akan berhadapan dengan monster politisi yang siap menerkam hak-hak rakyat jelata. Mereka akan membolak-balikan arah ekonomi, keuangan, bahkan hukum yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi atau golongannya saja. Sampai di sini, apakah kalian masih menjauh dari hiruk-pikuk politik? Apapun sikap kalian, mau diam atau bergerak menuju pada sebuah perubahan mindset, tetap saja yang namanya politik itu adalah pemegang kendali kekuasaan negara sampai ke tingkat daerah. Maka bangkitlah untuk memperjuangkan nasib rakyat yang tertindas itu melalui jalur politik.
Karena rakyat butuh dekapan kita untuk berjuang. Mereka pasrah dengan keadaan yang ada. Mereka butuh sosok figur yang membela hak mereka. Media informasi dan komunikasi terbuka luas untuk menjadi sarana menyampaikan gagasan politik. Berpolitik itu sejatinya ikut memikirkan kebijakan negara. Nah, melalui channel ini saya pun ingin menyajikan kontennya tentang tugas dan fungsi anggota DPR atau DPRD, bagaimana para politisi itu menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan saya pun pastinya meminta masukan netizen untuk konten-konten yang diinginkan. Tentunya saya ingin berbeda dari kerangka berpikir politisi pada umumnya. Karena memang kita harus berpikir out the box. Kita harus menampilkan sesuatu di luar kebiasaan yang ada. Kita sudah berada di era revolusi industri 4.0, di mana perilaku manusia juga makin hari semakin bergeser dari yang mengandalkan tenaga manusia dalam memproduksi barang, ya, sudah berubah dengan menggunakan mesin dan teknologi canggih. Semua beralih ke era digital. Sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak bisa dibendung lagi. Semua pemenuhan kebutuhan manusia dapat disajikan melalui digital. Mulai dari urusan ekonomi sampai urusan komunikasi politik. Jadi itu maksud saya, bahwa perbincangan politik itu tidak untuk dihentikan tapi untuk dimanfaatkan. Oke, sampai di sini perbincangan kita. Jangan lupa berikan subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang lagi, karena saya akan mengirimkan vlog-vlog keren dan menarik untuk kalian, baik itu vlog maupun podcast. Dan jangan lupa berikan komentarnya dan like and share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.